guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, balik lagi di 1% Podcast. Bareng aku, Farah Deskia. Perseners semua, bagaimana kabarnya nih? Kita udah kurang lebih menjalani tahun 2021 selama 1 bulan. Semoga Perseners semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sehat fisik dan sehat mental tentunya. Oke Perseners, buat yang sering mantengin podcast 1%, pasti udah tahu dong ya, kalau kita itu sering mengadakan kolaborasi dengan organisasi. Yang pasti, kita bakal sering bikin podcast kolaborasi sama organisasi, buat bahas organisasi tersebut, dan juga topik yang nggak kalah menarik. Anyway, pada sesi podcast kali ini, aku ditemenin sama temen-temen dari OSIS SMA Lab School Jakarta. Please welcome Kintari dan Reisha. Halo! Halo Kak! Halo Kintari dan Reisha. Boleh dong perkenalan diri dulu nih ke teman-teman Perseners, biar Perseners yang lagi dengerin kenal sama kalian. Halo semua, aku Kintari dari SMA Lab School Jakarta. Di sini aku sebagai perwakilan dari OSIS SMA Lab School Jakarta, Atma Dika Raishivara sebagai subseksi Kesehatan. Halo semua, aku Reisha dari OSIS Atma Dika Raishivara, subseksi Kesehatan. Oke Kintari dan Reisha, sekarang kalian kan pengurus OSIS di SMA Lab School ya. Tadi nama OSISnya keren sih. Aku nggak apa, tapi keren. Boleh disebut ulang nggak? Iya Kak, nama OSISnya itu Atma Dika Raishivara. Jadi itu namanya diambil dari bahasa Sanskerta gitu Kak, terus disingkat. Oke. Nah, karena sekarang kalian kan pengurus OSIS juga, berarti kan masih sekolah juga gitu ya. Nah, kayak berarti metode pembelajarannya masih daring kan ya? Soalnya kata teman-temanku yang masih kuliah juga, mereka semester genap ini bakal tetap kuliah online gitu. Bener banget Kak, jadi dari Maret tahun lalu itu sampai sekarang kita belajar masih online. Terus walaupun waktu itu sempat ada omongan bakal offline, tapi ternyata nggak jadi karena ternyata naik lagi kan COVID-nya. Oke, berarti kayak kita nih OTW 1 tahun ya pembelajaran secara online ini, dan kayak kurang lebih 1 tahun juga kita udah menjaga jarak nih ya, kayak gak ketemu temen-temen, terus juga gak beraktivitas misalnya kayak ekskul yang harus kumpul sama banyak orang, dan banyak lagi hal yang awalnya itu kebiasaan kita, tapi sekarang kebiasaan kita jadi serba online. Anyway, dari Kintari sama Reisha nih, selama menjalani pembelajaran online yang hampir mau 1 tahun ini, atau selama pandemi ini, ada nggak sih kayak pengalaman yang bikin kalian tuh ngerasa greget banget atau kayak dapet tekanan kayak gitu? Ada banget sih Kak, soalnya kan kita online kayak gini tuh tugasnya ngerasa kayak makin banyak ya, soalnya di rumah doang gak ngapa-ngapain. Terus kita juga harus ngerjain proker, terus ada program sekolah, terus banyak PR juga, terus kayak tanggalnya tuh suka mepet gitu ya? Iya, mepet, terus tabrakan, jadi tuh aduh beban banget, terus kayak gitu deh Kak. Kalau Kintari sama nggak? Iya benar banget, kayak 1 hari tuh bisa 2-3 PR yang deadline-nya tuh mepet juga gitu, jadi kayak keuber-uber waktu gitu. Padahal waktu di rumah tuh banyak kan ya kehitungnya, tapi ini kayak jadi lebih capek malah. Oke. Nah, aku yakin sih kayak dalam kita menjalani apapun itu pasti ada pressure around us gitu ya. Dan kayak yang tadi udah Kintari sama Reisha sharing juga, gimana kayak tekanan sekolah online itu yang banyak tugas dan mepet gitu ya sama waktunya. Dan itu emang nyambung gitu sama situasi kita saat ini, yaitu masih pandemi, terus juga kuliah dan sekolah itu masih online gitu. Itu pasti kita dapat tekanan yang bahkan mungkin beda gitu dari biasanya. Nah, aku sempat dengar istilah gitu soal
societal pressure atau tekanan sosial bahasa Indonesianya. Nah, menurut Kintari sama Reisha nih, societal pressure itu apa sih? Kalau menurut aku, societal pressure itu tuh tekanan yang kita rasain, itu tuh yang tekanannya tuh dari mana aja, kayak dari teman, terus dari sekolah, dari orang tua. Itu tekanannya tuh kayak nuntut kita buat ngelakuin sesuatu tuh yang bener gitu loh Kak. Jadi kayak buat kayak menuhin ekspektasi mereka gitu. Kalau menurut aku sendiri gak beda jauh sih dari Raisya. Jadi tekanan sosial itu kayak tekanan yang diberikan sama lingkungan di sekitar kita gitu. Kayak dari orang tua, dari teman-teman, atau bahkan dari masyarakat sekitar. Jadi tekanan yang diberikannya tuh bisa dalam ekspektasi, tuntutan, atau kayak stereotype gitu. Kalau menurut kakak sendiri? Nah, bener sih apa yang menurutku yang udah dikatakan sama Reisha dan juga Kintari. Jadi kayak societal pressure itu ekspektasi dari orang-orang terhadap kita gitu. Kalau misalnya tadi Kintari sama Reisha kayak nyontohin selama sekolah itu dapat pressure-nya dari tugas, terus juga mungkin dari orang tua atau teman-teman gitu. Nah, kalau kayak contoh lainnya, misalnya kayak kita lagi kumpul keluarga deh, atau misalnya kumpul alumni gitu. Kayak suka ditanya nggak sih kayak, kamu udah lulus belum gitu. Terus kalau misalnya kayak yang udah lagi semester akhir gitu suka ditanya skripsi gimana gitu. Atau mungkin kalau yang udah dewasa lagi tuh kayak ditanya kayak kapan nikah, terus nanti yang udah nikah ditanya kapan punya anak, dan lain-lain. Kayak nggak selesai-selesai ya Kak? Iya, kayak gitu. Kayak mungkin pertanyaannya itu maksudnya mah basa-basi gitu ya, buat kayak catch up gitu sama teman lama. Tapi menurutku tuh kayak society itu udah kayak set standar gitu. Kalau ibaratnya seumur kita atau yang seumur sesama kelompok sosialnya itu harusnya tuh udah lulus atau seharusnya udah nikah dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kalau misalnya dari societal pressure gitu. Nah, karena kita sedang dalam kondisi yang masih pandemi dan juga masih kuliah online, masih sekolah online gitu. Nah, tadi Kintari sama Reisha juga udah sharing soal pengalaman selama pandemi ini yang bikin kalian gregetan gitu ya. Dari pengalaman kalian itu, menurut aku salah satu bentuk societal pressure itu dari eksternalnya gitu, kayak dari banyak tugas, terus juga tadi waktunya yang mepet gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana nih soal bentuk dan jenis societal pressure itu, kayak apa aja sih bentuknya? Kalau menurut aku mirip banget sama yang kakak bilang, atau mungkin malah sama ya. Kalau dari bentuknya sendiri, menurut aku societal pressure itu ada eksternal sama internal. Kayak yang tadi Kak Farah bilang, yang eksternal itu yang kayak dari tugas sekolah yang mepet-mepet gitu deadline-nya. Nah, kalau dari internalnya menurut aku kayak dari orang tua gitu gak sih Kak? Kayak tuntutan, kayak harus nilainya bagus, harus rajin atau gimana. Nah, kalau dari teman-teman juga bisa kan, kayak biasanya tuh pengaruh pergaulan, lingkungan pergaulan gitu. Kayak misalkan ada anak yang masuk ke pergaulannya yang belanja mulu, jadi dia kayak ngerasa tertekan, kayak harus ngikutin standarnya teman-temannya itu. Kalau menurut Reisha sendiri gimana? Kalau aku sih kurang lebih sama ya, kayak yang Kintari bilang. Terus kalau aku kayak ada tekanan tuh dari diri sendiri juga, kayak gak dari orang tua sama temen atau sekolah doang gitu. Kayak aku tuh suka ngeset ekspektasi buat diri aku sendiri tuh kayak kadang-kadang terlalu tinggi gitu ya gak sih Kak? Iya sih, kadang kayak kita suka ngeset ekspektasi untuk diri kita sendiri cukup tinggi gitu. Tapi kalau misalnya menurutku juga dari yang udah disampaikan sama Reisha kan tadi, misalnya itu internal gitu ya, ekspektasinya tinggi. Tapi kayak ada juga tahu yang menurutku tuh kenapa kita bisa set ekspektasi tinggi ke diri sendiri tuh karena mungkin dari lingkungan kita atau eksternalnya yang kayak bikin kita jadi punya ekspektasi tinggi sama diri sendiri gitu. Iya Kak, jadi kayak gimana ya? Dari luar terus kayak ngefek ke kitanya juga nggak sih Kak? Kayak dari bentuk sama jenisnya tuh ibaratnya kayak dari yang paling
kelihatan gitu ya. Bahkan kayak dapat tekanan secara penampilan kita gitu. Ibaratnya mungkin kalau misalnya penampilan misalnya gaya fashionnya seperti ini atau cara berpakaiannya kayak gini, kadang kan suka ada gitu yang nyinyirin atau gimana. Terus juga kayak tekanan secara materi gitu, kayak salah satunya contoh yang tadi udah disampaikan sama Kintari gitu ya, yang kalau misalnya apa sih dalam kelompok yang suka, tadi tuh bilang suka belanja ya, suka apa sih? Iya Kak, suka belanja. Jadi kan kayak harus kayak ikut biar sesuai gitu kan Kak, biar tetap ditemenin gitu. Iya bener gitu, kayak lagi kita tuh lagi sama kelompok sosial kita gitu, sama teman-teman yang satu kelompok, satu golongan gitu ya, yang sefrekuensi. Terus kayak mereka tuh secara materi gitu emang suka belanja atau ibaratnya suka hedon lah gitu. Kadang kita tuh suka ada di ambang bingung gitu, aduh pengen ngikut tapi misalnya lagi mau ngirit gitu, tapi kalau misalnya nggak ngikut nanti takut nggak ditemenin lagi kayak gitu kan ya. Tapi justru dari situ nggak sih Kak, kayak harus milih temen tuh yang benar-benar kayak gak ngasih kayak tekanan gitu, biar kayak gak mempengaruhi mental juga. Kayak itu bisa dilakuin sih emang, buat kayak kita bisa memilih kelompok lah gitu, supaya kan misalnya kalaupun ini maksudnya bukan milih-milih temen yang terlalu milih-milih gitu ya, kayak membeda-bedakan, tapi itu kayak bagaimana kita tuh bisa fit in dalam kelompok itu gitu. Dan fit in-nya di sana gimana tuh, dimana kita nggak jadi tertekan, dimana kita nggak jadi kepaksa atau apapun, tapi benar-benar kayak kita berteman atau dalam satu kelompok sosial tuh emang benar-benar bersosialisasi dan saling mensupport gitu. Iya, setuju banget Kak. Oke. Nah, kita move on ke hal yang lainnya nih. Jadi masih nyambung sih sebenarnya kayak yang udah Kintari sama Reisha sharing di awal soal gregetannya nih sekolah online dan juga selama pandemi ini gitu. Nah, salah satunya tuh tadi bilang kayak jadi capek, padahal kita tuh 24 jam di rumah, tapi tugasnya banyak dan itu malah bikin capek gitu. Nah, ada gak sih kayak dampak lainnya yang kalian mungkin rasain gitu akibat societal pressure itu? Kalau aku sih ya, aku jadi kayak makin gimana ya, kayak makin stres gitu loh Kak, mikirin sekolah, terus habis itu teman-teman, terus habis itu aku juga pernah kayak gara-gara tertekan gitu, nilai rapot aku, nilai akademis aku kayak turun gitu Kak. Terus suka overthinking, kayak aku kan suka ini ya Kak, suka kayak desain gitu. Terus kayak gara-gara aku ngelihat yang lain, terus habis itu omongan orang lain, aku tuh jadi kayak suka mikir kayak ini kayaknya jelek deh kalau misalnya menurut mereka, ini bagus nggak ya, kayak gitu-gitu loh Kak. Jadi kayak ngehambat potensi aku sendiri gitu. Kalau menurut Kintari gimana? Kalau menurut aku sih gak jauh-jauh dari Reisha ya. Kayak tadi tugas nih banyak banget nih Kak. Terus udah gitu belum selesai, kan jadinya keteter, terus jadi stres gitu kan. Terus jadi kayak gimana ya, kayak nyalahin diri sendiri gitu gak sih jadinya, kayak kok yang lain udah pada selesai, kok aku belum, kok gue gini banget sih gitu. Malah kayak jadi kayak mungkin kedengarannya lebay, tapi kayak beneran rasanya kayak gitu. Terus udah gitu jadi kadang ya bikin nilai aku kayak turun gitu, gara-gara terlalu banyak stres ya, padahal kan harusnya dilakuin satu-satu, tapi karena keburu stres duluan sama tekanan yang diberikan sama tugas-tugasnya itu, jadi kayak malah nurun nilainya. Oke, I feel you sih, Kintari sama Reisha. Kayak aku juga kalau boleh sharing, aku sempat juga ngalamin yang namanya ya ngerasa tertekan gitulah karena lingkungan sosial gitu. Nah, karena kita kan sejak Maret 2020 ini kan kayak nggak ketemu teman-teman, terus di rumah aja, terus juga jadinya interaksi semua online. Jadi kita kalau misalnya kayak berkomunikasi sama teman-teman itu ya lewat WA gitu, atau ya lewat media sosialnya gitu, ngelihat lewat Instagram atau Twitter gitu. Nah, jadi ya kita kan pasti follow-followan gitu ya sama teman-teman kita di media sosial gitu. Jadi aku tuh
kan karena tahun 2020 aku tuh udah nggak kuliah gitu, tinggal skripsian doang. Nah, pas di bulan Juli itu udah mulai banyak teman-teman aku yang udah sidang akhir gitu. Jadi yang udah lulus lah ibaratnya. Nah kan biasanya kayak orang udah lulus kan pasti kayak suka nge-update gitu kan di Snapgram-nya gitu kan kayak. Nah itu aku ngelihat banyak banget temenku yang udah kayak gitu. Nah sebenarnya aku gimana ya, ngelihat itu aku ngucapin gitu, selamat udah sarjana gitu. Nah tapi setelahnya tuh aku kayak jadi mikir lagi, aku kapan lulus ya gitu. Ini teman-teman aku udah pada banyak yang lulus gitu. Jadi ibaratnya kayak aku terpapar sama banyak banget kayak gitu tuh malah bikin aku ngerasa ngebandingin gitu sama diriku sendiri. Kayak yang tadi Kintari sama Risha juga udah sharing kurang lebih mirip. Nah jadi tuh aku ngerasa kayak kayaknya aku jangan ngelihat Instagram dulu deh gitu. Ya udah, jadi karena aku ngerasa si Instagram ini tuh yang nge-trigger aku untuk ngerasa kayak gitu. Karena kan aku nggak mungkin dong kayak bilang kamu jangan update kayak gitu dong, kan nggak mungkin gitu ya. Yang bisa aku lakuin ya udah aku kontrol diriku dan aku coba untuk uninstall Instagram. Jadi selama aku uninstall itu ya udah aku fokuslah sama diriku sendiri gitu. Ya udah ayo kita kerjain skripsinya, beresin gitu. Jangan ngelihat orang lain tapi fokus sama diri sendiri dan lakuin yang terbaik. Nah dari situ alhamdulillah sih emang akhirnya lulus juga gitu. Ternyata aku bisa kok gitu. Nah aku pengen tahu juga sih dari Kintari sama Risha tadi udah nyeritain gitu ya dampak dari tekanannya kayak sampai bikin stres atau bahkan tadi sampai bikin nilainya turun. Nah dari kalian kayak gimana sih cara kalian overcome itu gitu, kayak mengatasi dampaknya gitu, terus kayak cara kalian bangkit dari tekanan itu kayak gimana, boleh diceritain dong? Sebenarnya Kak Farah keren banget sih bisa tahu kayak triggernya apa, terus kayak ngatasin triggernya. Soalnya banyak banget kan teman-teman di luar sana yang kayak gak tahu triggernya apa, terus jadi kayak terus-terusan self-doubt, insecure, terus malah kena dampak dari societal pressure ini, ya kan? Iya, emang kayak tahu trigger tuh menurutku penting sih, kayak harus kayak sebenarnya apa sih yang bikin kita ngerasa misalnya insecure tuh awalnya dari mana gitu. Jadi ngatasinnya menurutku trigger yang harus diatasin gitu. Nah, kalau aku sendiri ngatasin societal pressure itu sendiri tuh pasti fokus sama diri sendiri dulu gak sih Kak? Kayak aku harus ngapain nih, abis ini harus ngapain, kayak nyusun priority list ya Kak. Satu-satu dikerjainnya pasti bisa, pasti selesai. Terus kayak jangan dengerin kata orang lain, kayak omongan-omongan negatifnya tuh cuekin aja, ambil yang positifnya aja. Terus kayak jangan lupa cintai diri kamu apa adanya, ya kan Kak? Betul. Kalau aku sih kan kalau aku sendiri tuh susah support diri sendiri, kayak motivasiin diri sendiri tuh susah gitu kan. Jadi tuh kayak aku suka cerita ke orang terdekat aku biar lega aja, nggak dipendam sendiri. Terus kayak dari situ tuh aku kayak mulai satu-satu kerjain semuanya, terus kayak berusaha nggak mikirin omongan orang segala macam. Terus aku juga suka nggak buka sosial media juga kayak Kak Farah tadi, soalnya tuh sosial media tuh kayak pengaruhnya tuh gede banget gak sih ke semuanya gitu. Jadi kayak itu. Oke, bener sih tadi kata Risha juga, salah satu buat overcome-nya itu dengan cerita gitu ya, cerita sama orang terdekat, sama support system kita gitu, biar ngebantu kita juga, biar kayak lebih lega, jadi bisa lebih fokus lagi. Dan yang soal sosial media, emang sih sangat berpengaruh itu sebenarnya sosial media. Cuman kadang kayak kita tuh perlu bijak menggunakan sosial media itu kayak gitu. Ibaratnya supaya kita tuh bisa pilih lah gitu mana konten atau ya mana konten yang bisa kita terima, dan yang pokoknya pilih yang baik-baik lah. Kalau misalnya sekiranya dengan bermain sosial media itu bikin kita ngerasa kurang baik gitu, kurang fit, ya bisa di detox dulu lah, istirahat dulu, terus
cari aktivitas produktif lainnya gitu. Nah, kita udah bahas banyak nih soal societal pressure. Dan ini lagi salah satunya yang tadi udah Reisha bilang soal support system. Nah, sebagai pengurus OSIS nih ya, pasti ibaratnya OSIS tuh support systemnya teman-teman di SMA gitu kan ya. Nah, jadi Kintari sama Reisha ini kan pengurus OSIS dan aware juga nih sama fenomena ini. Nah, dan sebagai support system juga nih si OSIS itu, kayak boleh gak sih diceritain solusi sama peran dari OSIS dalam menghadapi si societal pressure itu seperti apa? Sebenarnya kalau societal pressure ini kan gak bisa dikontrol ya Kak jatuhnya. Jadi kayak opini orang-orang, lingkungan sekitar kita tentang suatu hal gitu. Mungkin kalau dari OSISnya sendiri lebih kayak memotivasi teman-teman yang lain agar lebih semangat belajar, semangat ikut kegiatan gitu Kak. Nah, OSIS juga berperan dalam mengedukasi teman-teman yang lain kayak keberadaan tekanan sosial itu sendiri, kayak gimana caranya, cara mengatasinya, cara menghindarinya, cara menguranginya gitu Kak. Terus juga kita kayak harus mengedukasi yang lain, teman-teman yang lain tentang yang berkaitan dengan societal pressure itu, kayak contohnya self-love, ningkatin self-love gitu Kak. Oke, kalau misalnya tadi kan ngasih edukasi, itu bentuk ngasih edukasinya seperti apa? Kalau bentuk edukasi yang kita berikan itu, Subseksi Kesehatan punya program kerja sendiri Kak. Jadi kita tuh ada edukasi singkat itu di Instagram. Nah, nama Instagramnya itu Lives Healthcare Kak, jangan lupa follow ya Kak. Jadi ini tuh ngebahas tentang kesehatan secara keseluruhan gitu. Jadi kayak kasih info-info dikit gitu. Kayak kesehatan yang dibahas tuh kesehatan fisik, kesehatan mental, terus sex education juga kita bahas. Tapi emang kontennya belum banyak sih Kak, jadi kayak masih sedikit. Oke, boleh gak diceritain nih soal proker ini? Keren sih. Jadi kayak membuat platform edukasi, yaitu emang yang difasilitasi sama OSIS-nya. Jadi biar teman-teman di SMA Lab School Jakarta ini bisa dapat informasi seputar kesehatan, baik fisik maupun mental gitu, bahkan sex education juga gitu. Boleh gak diceritain kayak awal mula tercipta gitu ide untuk prokernya seperti ini? Waktu itu sih kan pas kita bahas mau ngeluarin proker apa aja gitu, kayak kita mikir di lab school tuh apa sih yang masih kurang, terus yang berhubungan sama kesehatan. Nah, kan kalau misalnya fisik ya udah ada mata pelajarannya terus segala macam. Nah, terus kita tuh ngeliat soal mental health itu kayak kurang gitu dibahas sama di sekolah gitu ya. Jadi kayak kita tuh sebagai OSIS mau buat proker yang bisa ngomongin lebih dalam ya tentang itu, terus kayak ngedukasiin anak-anak lab school, terus civitas lab school juga, nggak murid-muridnya gitu sih Kak. Oke, ini prokernya keren sih buat memfasilitasi teman-teman di SMA Lab School supaya bisa sehat mental dan juga bisa mengembangkan diri gitu. Semoga prokernya bisa berjalan lancar ya, dan siapa tahu nanti ke depannya kalian bisa menciptakan proker yang lebih keren lagi seputar kesehatan buat teman-teman di SMA Lab School. Amin. Amin, makasih Kak. Oke, ini kayaknya kita udah ngobrol banyak nih seputar societal pressure, dan juga udah sharing-sharing soal peran dan juga proker yang keren banget dari OSIS SMA Lab School Jakarta untuk menghadapi societal pressure. Jadi kayaknya sampai sini dulu ya sesi podcastnya. Oh ya, sebelum beres nih, boleh dong dari Kintari sama Reisha untuk menyampaikan sepatah dua kata gitu buat teman-teman perseners biar makin semangat menjalani kegiatan belajar online. Buat teman-teman perseners, pokoknya kayak kunci semua masalah mental itu mencintai diri sendiri gak sih? Nah, jadi jangan lupa untuk mencintai diri kamu sendiri karena diri kamu itu penting. Ya, jadi tuh jangan lupa kalau misalnya kamu tuh paling penting gitu loh di hidup kamu. Jadi kayak jangan lupa buat ngerawat kamu sendiri, fisik maupun mental. Terus jangan buru-buru gitu. Kayak pelan-pelan aja, semuanya takes time gitu. Semangat!
Oke, terima kasih banyak Kintari dan Reisha udah nemenin aku ngobrol-ngobrol dan juga udah sharing-sharing sama perseners semua. Thank you ya. Makasih Kak Farah. Iya Kak, thank you Kak. Oke perseners, sampai sini dulu ya podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube 1% dan follow Instagram @1%official. Dan kalau butuh teman curhat, bisa banget ikutan mentoring 1%, tinggal ke 1%.net aja. Aku Farah Deskia, pamit undur diri. Bye-bye perseners.